Puji Tuhan, selamat sore, shalom. Ada sukacita? Yang bersyukur sebab kebaikan dan kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat dan meriah bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Penyertaan dan perlindungan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Sebab itu sore hari ini kami rindu Tuhan mempersembahkan yang terbaik. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Biar Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Biar Engkau ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur kami hanya persembahkan kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah Bapa yang baik, Engkau Allah Bapa yang selalu menyertai kami, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya sore hari ini bukan sore hari yang biasa-biasa, karena kami datang dengan penuh sukacita. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik lewat pujian kami, sebab di dalam pujian syukur kami ada kemenangan yang luar biasa akan kami terima sore hari ini. Dan yang setiap percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Ya, kita semua ada di sini karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh muji, menyembah. Saudara ada di sini karena apa? Ada janji Tuhan yang pasti buat kita. Amin. Kita baca di Mazmur 12 ayat 7, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang penting. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Kenapa dikatakan janji yang murni? Karena selalu ditepati dalam hidup kita. Amin. Saudara ada di sini karena saudara mencari janji Tuhan. Apa? Hidup yang kekal. Amin. Saudara nggak akan mau ada di neraka, ya. Saudara mau ada di surga. Itu janji Tuhan yang terutama dalam hidup kita, supaya kita bisa masuk surga. Amin. Kita percaya sore hari ini janji Tuhan digenapi dalam hidup kita semua. Janji Tuhan ada buat kita. Amin. Ada satu pujian lama yang begitu memberkati. Luar biasa ada di sepanjang hidup kita. Amin. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau sediakan bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau sediakan bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau
di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan yang termanis, Kau yang termanis, amin. Di dalam hidup ini ku cintakan lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku serahkan ya Allahku, ku tinggikan
bersuka cita meninggikan nama-Mu yang kudus. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Katakan amin. Seberapa banyak sore hari ini yang rindu mengikut Tuhan seumur hidupnya? Lame-lamekan tanganmu dan beri sorak-sorai tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Sebelum memuji Tuhan, beri senyum kanan kirimu yang paling baik sore hari ini dan katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Amin.
kita suasana Jawa. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu sepanjang hidup kami. Kami hanya mengiring Engkau Tuhan. Dan pada sore hari ini kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan, lewat persembahan untuk ibadah Raya Natal Tuhan nanti di bulan Desember. Kami menyiapkan persembahan kami dengan penuh sukacita. Kami akan memberinya Tuhan dengan ketulusan hati, semua untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang akan memberikannya. Biarlah kami memberikannya dengan penuh ketulusan hati. Dan yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Silakan tugas persembahan.
biasanya saya suka ngajar. Saya khotbah itu buat saya isinya ngajar. Karena banyak orang-orang Kristen, banyak hamba Tuhan, ya nggak bisa untuk menjelaskan isi Alkitab. Kalau saya akan jelaskan sampai saudara mengerti, ya. Jadi saya, Bapak Ibu tahu, saya tidak cari popularitas. Yang paling penting buat saya adalah saudara mengerti firman Tuhan dan hidupmu diubahkan. Jadi kita akan belajar gini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, apa yang sedang terjadi sebelumnya? Sampai Yesus harus melewati laut. Laut ini sebenarnya bukan laut, Bapak Ibu. Danau Galilea. Disebut laut karena luasnya yang luar biasa. Saking luasnya sampai apa yang terjadi di laut itu juga terjadi di danau itu. Danau itu bahkan sekelas Toba pun, Danau Toba itu nggak pernah bisa terjadi apa yang sekelas Toba yang besarnya seperti itu. Nggak bisa, saudara. Ada badai luar biasa sampai obatnya tinggi. Nah, di Danau Galilea itu ada peristiwa. Jadi sebelum peristiwa ini, saudara cek di Alkitab saudara, dalam kitab Yohanes, ada peristiwa apa? 5 roti 2 ikan. Ngerti ya? Apa 5 roti 2 ikan? Yesus ngasih makan 5.000 orang. Nah, dengerin. Pada zaman itu yang dihitung hanya pria dewasa. Katakan sama-sama, pria dewasa. Umur berapa pria dewasa? Yesus mulai pelayanan umur berapa? 30. Jadi dikatakan pria dewasa itu umur 30. Tanya, kenapa Yesus baru mulai pelayanan umur 30? Pertanyaannya gitu. Jangan ngomong gini, anak dewasa, jangan. Itulah kucing-kucingan. Ngerti ya? Dikatakan gini, imam-imam itu mulai pelayanan umur 30. Jadi seseorang dikatakan sudah mateng itu umur 30. Makanya sekali lagi, kalau saudara punya anak dari umur 0 sampai umur 30 masih bisa ditepuk. Kalau sudah 30 tahun ke atas makin susah tekuannya. Apalagi 50 tahun ke atas, wes sambul mah tambah cekal. Nangkep ya? Makanya lo serius lo. Yang umur 50-an tahun ke atas itu bukan saudara saja, saya juga. Ya, makanya sekali lagi tak kasih tahu kebenaran firman ini. Nah, dikatakan apa? Ini luar biasa. Yang dihitung hanya pria dewasa. Berapa? Umur yang 30. Dengar. Nah, perempuan dengan anak-anak jauh lebih banyak. Ngerti ya? Saudara, Pak Michael Sony kok suaranya untuk serak. Kemarin saya pelayanannya di Bali. Jam segini saya masih melayani di Bali. Ya, pagi tadi pesawat pertama saya langsung terbang ke Surabaya. Saya khotbah di Surabaya. Sore di sini, besok di mana? Saya besok di Lombok, saudara. Jadi terbang lagi pagi besok jadinya. Gak apa-apa. Masalahnya kenapa? Masalahnya Pak Michael Sony bilang, wah, beda ini kecil kok Bapak Ibu, Bapak mau. Dia bilang, saudara gini loh, bagi seorang hamba Tuhan itu bukan banyak atau sedikitnya jemaat, tapi berapa banyak kesukaan Bapak sama Ibu kembali di sini. Kalau melihat apa? Kalau melihat Bapak Ibu saudara masuk ke pintu gerbang surga. Serius. Kalau punya jemaat besar, lah sing mlebu surga mesa endi kita. Sedih nggak, saudara? Ngerti ya? Kenapa saya mau datang, saudara? Dan biasa saya gelisah. Aduh, telat tak ya. Kenapa saya telat, saudara? Saya tadi betul-betul ngantuk. Biasanya saya nggak ngantukan karena terbangnya subuh dan lain sebagainya. Saya harus nginep di harus tidur di rumah adik saya. Enak itu siang itu. Tarian tempat tidur, soalnya saya bilang saya terlambat setengah jam. Pada aslinya nggak telat setengah jam. Saya telat 15 menit kok tadi. Nah, dengerin, saya kembali. Jadi ada sekitar berapa? Ada sekitar 25.000 sampai 30.000 orang dikasih makan dengan 5 roti. Dikatakan 5 roti 2 ikan. Setelah mereka makan, rumahnya mereka tertarik sama Yesus. Efeknya luar biasa. 5 roti 2 ikan. Mereka tertarik. Mereka nututi Yesus. Murid-muridnya nyebrang, tidak pakai jalan kaki, melewati perahu. Waktu perahu saudara tahu diamuk badai, Yesus jalan di atas air. Ngerti ya?
Ngerti ya saudara? Nah, keesokan harinya kejadian ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Yesus, ngomongannya sopan. Oh, sopannya ngomong gini, Rabi, guru artinya, ya. Bila mana? Kapan teko? Basa-basi ya, basa-basi ya. Saya harap asyir di sini jangan basa-basi ya. Ini ngomong shalom itu dari hati. Kalau enggak jangan ngomong. Ya, ini pemimpin pujian saudara sudah saksikan di mana-mana. Mari katakan, salam sama kanan kiri. Kadang-kala bukan dia, orang sana, gereja sana. Itu banyak yang kepalsuan. Ya, ngomong shalom, aku mau ngasih, mau padahal terkongguli rasa-rasa. Abeku. Anggap ya, oke, pikirin. Rabi, bila mana sampai di sini? Mereka itu apa saudara? Nunggu Yesus, mapak Yesus. Kelihatannya apa? Niat banget ya cari Tuhannya. Sampai jalan saudara kalau yang pernah ke Israel, adalah ini waduh, bukan atau waduh. Begitu Yesus ada langsung kapan datang? Wah luar biasa ya. Lanjut. 27. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, gak enak saudara, sambutan. Baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan karena kamu telah melihat, melainkan karena kamu tak singkat kon golek aku, bukan karena tanda-tanda. Nanti tak bahas tanda-tanda. Saya mau khotbah dari sini. Kon golek aku bukan karena tanda-tanda. Kon golek aku perkara roti iwa. Maaf, omonganku jelek. Kon golek aku itu perkara badokan. Gak enak ya ngomongnya ya. Perkara ini badokan. Tanya sekarang, Yesus itu anaknya siapa? Anak itu kan kayu. Namanya siapa? Pak Yusuf, Pak Ucup. Ya, ada gara-gara apa? Yesus itu ya, Yesus itu ada di kandungan Maria itu karena Roh Kudus. Sampai ini dulu. Setelah Yesus lahir, Yusuf sama Maria itu punya anak. Beberapa. Sok dulu lagi. Ada batuan gede ngomong apa? Batuan gede, ya dia versi saya perempuan, ya di Jakarta. Dia pernah ngomong gini, Yesus anaknya, apa namanya anaknya kontraktor gede. Goblok. Dengar ya, Yesus itu lahir di Bethlehem. Kenapa sampai harus di kandang? Karena tidak ada kamar yang sesuai dengan kantongnya Yusuf. Makanya ditaruh di, kalau Yusuf konglomerat, nyewanya apa? Penginapan. Ngerti ya? Nah, sekarang nanya, tempatnya Yesus ditidurkan apa namanya? Palungan. Palungan itu apa? Bukan tempat tidur bagus. Yesus itu dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu kain apa? Kain apa? Kain yang amat paling murah, saudara. Ngerti? Ngerti ya? Setelah Yesus lahir di Bethlehem, Yesus mengungsi ke Mesir karena mau dibunuh oleh Herodes. Setelah dari Mesir, Yesus tinggal di sebuah kota kecil zaman itu, namanya Nazaret, katakan teman-teman. Provinsinya pun bukan provinsi yang gede sekali, namanya Galilea, katakan. Yesus itu anak tukang kayu. Keluarganya sederhana, apalagi Yusuf mati muda. Dengar, sejarah Yusuf mati muda. Berarti yang jadi tulang punggung siapa? Yang kerja ganteng Yusuf siapa? Yesus. Ngerti ya? Nanya, Yesus anaknya tukang kayu, keluarga sederhana, harus menghidupi mamanya dan anak-anaknya. Kayak sinetron banget itu. Tenanan. Tanya sekarang, orang percaya enggak sama Yesus kalau ngomong gini, aku datang dari atas, aku ini anak Allah. Orang mau
percaya nggak? Aku ini Mesias. Saudara pernah baca di Alkitab? Dia kan anaknya tukang kayu. Ngerti ya? Makanya dikasih ide. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Itu sebabnya untuk membuktikan bahwa Yesus datang dari atas, untuk membuktikan bahwa Yesus anak Allah, untuk membuktikan bahwa Yesus Mesias, Yesus harus buat apa? Harus buat mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bangkit, 5 roti 2 ikan jadi 5.000 orang, jalan di atas air. Air jadi anggur untuk membuktikan bahwa dia betul-betul adalah Tuhan. Anggap ya. Jadi Yesus buat mujizat. Mujizat, katakan sama-sama, mujizat. Mujizat dipergunakan Yesus untuk orang yang sudah percaya Yesus atau yang belum percaya Yesus. Belum percaya Yesus. Saudara lihat KKR, kesembuhan ilahi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Yang diundang orang yang sudah percaya Yesus atau belum? Belum. Katakan sama-sama. Simeon. Bukan Simeon. Bukan Simeon. Simeon, katakan. Apa Simeon? Pak Sony. Apa Roni Daud Simeon? Bukan. Dengerin. Katakan sama-sama. Mujizat. Bahasa Yunaninya Simeon. Apa Simeon? Ini ternyata bukan. Mujizat itu ternyata ya betul, artinya apa Simeon itu mujizat. Tetapi tak kasih tahu arti lengkapnya. Artinya gini, penunjuk arah. Ngerti ya? Sama-sama katakan penunjuk arah. Ini staf pengembalian undang saya ini khotbah sekaligus ngajar. Dengerin, apa penunjuk arah? Bapak Ibu, kalau saudara belum pernah ke Probolinggo, saudara naik tol, di jalan itu ada tulisan Probolinggo. Betul ya? Begitu masuk, saudara masuk tol, lewat Gempol, ada tulisan Probolinggo, saudara pasti belok kiri. Setelah itu saudara ngikutin jalan sampai ada tulisan Probolinggo. Terus ada tulisan lagi Probolinggo 1 kilo. Loh, ngerti ya? Orang yang tidak pernah ke mangrove, tahu mangrove enggak? Iya, kurang atur tulen muka. Mangrove, ya. Mangrove itu orang yang nggak pernah ke mangrove. Pilih caranya ke mangrove. Saya tidak lihat ngomong GPS dulu. Saudara tinggal ikutin arah. Ada papan lalu lintas mengatakan mangrove. Sampai saudara tahu tempatnya. Tanya, papan penunjuk arah itu buat siapa? Untuk orang yang tidak tahu. Lek awakmu ngerti jalan, Pak. Perlu papannya. Lek nang omahmu perlu papannya. Nah, pernah nggak pulang ke rumahmu engkau lihat apa? Wah, aku disasar, aku ndelok. Ada yang aneh enggak? Aneh ya? GPS itu buat apa? Untuk orang yang tidak tahu jalan. Dengar. Mujizat itu, ya, mujizat itu dilakukan Yesus untuk orang yang sudah percaya atau belum percaya? Belum percaya. Say. Dengerin kata-kata saya, direkam, tanggung jawab. Hanya kalau sudah di sini berarti sudah minta izin. Kalau dari gereja, dengerin. Kalau orang yang sudah percaya Yesus, apa perlu mujizat? Tidak perlu. Omongan boleh ya. Ku percaya kau Tuhan yang tak. Terus menjadikanku lebih dari Tuhan tolong aku. Aku perlu mujizatmu Tuhan. Benar ya? Mari ngomong
ngomong, dengerin. Kristen itu ada tingkatan. Ngerti ya? Yuk, kita buka. Saya sudah bulat balik. Matius 5 ayat 4. Nanti balik lagi ke sini ya. Ini tingkatannya di sini, Pak. Saya ngerti bahasa Yunani-nya. Matius 5 48 dikatakan apa? Loh, 48. Coba diskon lah. Antara aduh, itu boleh diskon. Karena itu haruslah kamu sama seperti pendeta gak ngerti artinya, makanya pendeta itu ono sing orang ngerti, orang cerdas khotbah. Dengerin. Saya tanya sama orang-orang, bisakah manusia sempurna? Nah, saya udah ngajar di sini, berarti udah masuk. Bisakah manusia sempurna? Sing dijitoke di pikiran pendeta-pendeta itu, kalau sempurna saudara jadi Yesus, jadi Tuhan, kelambimu putih, nanggunin bukure ono lingkaran, tanganmu siji maju nanggunin dutur, kesenggol shalom darah Yesus. Lah ngono ta? Bukan, katakan sama-sama sempurna. Sempurna yang menurut bahasa aslinya tadi tumbuh sesuai umur rohani, katakan. Sesuai umur rohani. Tanya, kalau saudara punya anak umur 5 tahun sampai 7 tahun, saudara bangga kalau bisa ABCD sampai Z. Betul ya? Wah, anakku iso ABCD sampai Z. Anakku iso ngitung siji sampai 100. Lek anakmu umur 20 iso ngitung siji sampai 100. Kowe lho. Langsung ngomong goblok kok. Bukan aku lho. Kalau anakmu isone mek moco di jalan dulu. Nanti ya. Mimi, Zozo, Bison. Gila itu bisa jadi Bison. Dengerin. Sedih nggak? Sedih. Kalau anakmu, saya pernah ngomong di sini, di sekolah diajarin toilet training. Apa itu toilet training? Gini loh, pipis itu di toilet. Oh, nggak boleh ngopol. Jadi kalau saudara bisa mengajarin anak saudara, anakku umur 5 tahun sudah bisa kencing sendiri, nggak ngopol, bangga ya. Tapi kalau kamu punya noni umur 17, anakku sudah nggak mau. Nangkep ya? Atau ngomong gini, bojoku gak ngumpul meneh. Gila ndak? Nah, katakan sama-sama, bertumbuh sesuai umur. Makanya Tuhan nuntut saudara, karena itu harus kita tumbuh. Orang Kristen tidak diajari tumbuh. Kasihmu lebih dalam, semuanya lebih dalam. Bagaimana caranya tumbuh sesuai umur? Nah, ini. Lukas 12 ayat 10. Lukas 12 ayat 10. Ayat ini ya pendeta-pendeta loh gak ngerti artinya dulu. Saya ini kalau khotbah di pendeta ngomong, masa mau nusun hati ini? Nah, aku ngerti bahasanya. Dikatakan apa? Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan. Dengerin, Petrus menyangkali Yesus berapa kali? 3 kali. 3 kali. Diampuni tidak? Diampuni. Andai kata Yudas tidak bunuh diri, tapi minta ampun, diampuni tidak? Diampuni. Jadi dikatakan gini, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Yesus, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, menghujat Roh Kudus itu bukan ngilok-ngilok no miso-miso Yesus. Kayak sini kalau jin kafir gitu. Nah kau ya. Loh, kalau dia minta ampun sama Tuhan, terima Yesus, dia minta ampun, maksudnya kayak dengar. Katakan sama-sama menghujat Roh Kudus. Katakan sama-sama sempurna. Katakan sama-sama bertumbuh sesuai dengan umur rohani. Yang menjadikan kita bertumbuh ada satu pribadi, namanya Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus itu bukan buat getar-getar. Di gereja-gereja banyak yang getar-getar. Di mimbar, wala 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 wala. Tapi uripe wala 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 wala. Lek utang wala wala angel bayare. Lek pacaran ya ngono. Bahasa roni kura bara 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 lama. Dengar ya. Roh Kudus itu bukan untuk getar-getar. Kalau Roh Kudus buat getar-getar, maka gereja ini di tiap bangku ada colokan Yesus. Mari kita nyembah, jelek, getar kabeh. Dengar, Roh Kudus diberikan kepada kita. Dengan adanya Roh Kudus bisa bahasa roh. Iya, itu efek samping. Tapi tujuan Roh Kudus yang paling utama menolong. Menolong apa, Bu? Menolong manusia. Buat apa, Bu? Apa sih ditolong? Nah, ini. Iya, meninggalkan bumi ini. Tanya, apanya ditolong? Buat apa ditolong? Tujuannya ditolong apa? Supaya menjadi katakan sama-sama mempelai. Mempelai. Anakmu umur 12, calonnya umur 30, boleh kawin ya? Boleh. Pedofilia. Betul? Tanya sekarang, Yesus sempurna nggak? Setelah itu saudara jadi mempelai. Saya tidak ngomong umur ya, saya tidak ngomong umur bumi ya. Saya ngomong hanya rohani. Kira-kira kita ini pernah ngomong gini kan? Gue wong tuwek tapi kelakuannya kayak makanya banyak orang Kristen gitu. Iku lho wis suwi nang gone gereja, dadi anggota gereja Kristen, gawe salib gede tapi kelakuannya setan. Dengar ya, kayak arek cilik. Dengar. Jadi Roh Kudus diturunkan untuk apa? Membantu kita menjadi dewasa. Piye caranya? Katakan sama-sama, tatanan. Aku ngomong kayak gini orang sing ngantuk kok. Kaget aku. Katakan sama-sama, tatanan. Aku tak mundur, bensin ngantuk aman. Terintimidasi. Bukan Bapak. Saya senang. Di antara semua saudara saya paling senang senyumnya Bapak ini. Kata tak potret kamera aku atuh. Dengerin. Katakan sama-sama menolong. Menyempurnakan. Tapi ada tatanan, ada cara. Ibu-ibu tahu kalau masak. Ya, kadang-kadang kita nggak mau dibantuin anak kita, kenapa? Ada cara. Lek caranya kurang siji ya. Ngerti ya? Ngerti ya? Roh Kudus juga punya tatanan. Ayo, katakan sama-sama. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Sering kok pendeta-pendeta ngomong Tuhan bicara. 99% tidak audible. Bahkan 99,5%. Saya karismatik dulu, saudara. Saudara kalau mau dengar suara Tuhan, katakan sama-sama tuntunan. Tuh, Roh Kudus punya cara. Caranya dia. Duh, saudara, gila. Saudara, saya udah pernah ngomong, ini namanya firman Tuhan. Saudara harus baca. Ngomong amin. Baca. Kalau ini masuk di hati, masuk di pikiran, masuk di hati. Nanti ya. Kalau saudara katakan sama-sama logos. Nih. Logos yang berikutnya adalah apa? Kalau saya khotbah ini logos. Masuk di pikiran, masuk di hati. Nah, dengerin. Kalau orang ini tidak bisa kerjaan hanya hari Minggu, tidak bisa. Makanya orang Kristen lemah sekali. Kenapa? Mangane sak minggu sak pisan ping siji. Mangane gopo. Kalau nggak percaya coba anakmu kayak ono mangan sak minggu sepisan. Lagak mejen gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Kenapa ini betul? Kenapa orang Kristen nggak kuat hidupnya? Aku tim musik ini direkam.
Minggu ini tuh saya susah sekali. Salah satu dari tim pujian penyembahan ketangkep polisi dah. Kowe krungu toh? Aku gak bisa nyalahno. Ya bisa. Sedih sekali langsung noleh. Sopo? Ayo. Nah, langsung takut ini. Tak tirono kayak. Perkara ini narkoba. Sedih sekali. Makanya gini loh, pastikan. Apa sih melayani itu? Perhatikan ya, tim pengembalian. Apa sih melayani? Gereja-gereja di luar sana itu naruh cara yang salah. Melayani itu yang mimbar ini. Yang melayani di mimbar asyur, asrot itu asisten solo. Jabatan gede banget. Nanya, ini melayani. Alkitab ngomong apa soal melayani? Aduh saudara, saya ini paling takut tuh. Katakan sama-sama, melayani. Tirukan kata-kata saya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan setiap hari. Yang saya lakukan buat Tuhan. Itu melayani. Mas ini kok gak ada hubungannya sama mimbar? Memang gak ada. Gak ada. Ibu rumah tangga jangan ngomong gini, perempuan jangan ngomong gini. Biasanya siapa yang tidak suka kalau ada perempuan diremehkan. Ngomong gini, saya kan hanya ibu rumah tangga. Kalau engkau melakukannya buat Tuhan, engkau ngeladeni bojomu. Ya, ini ngomong ono sing mau ngerti zaman biyen kopeh. Bukan goblok. Kopeh. Dablek, ibu. Dan itu biar bukan goblok. Kopeh dablek, gendeng pelit. Tapi ketika engkau melayani dia, engkau lakukan buat Tuhan, engkau melayani anak-anakmu, engkau lakukan buat Tuhan. Dengar itu. Dengar itu, baik-baik, direkam. Kamu pulang punya mahkota. Engkau kerja, engkau lakukan buat Tuhan. Ini Alkitab loh yang ngomong. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, kalau kamu melakukan apa saja, lakukan itu buat Tuhan. Pak bosku pelit. Tuhan itu tidak tutup mata. Serius saudara. Makanya bilang gini, Pak, mau tuaku jahat, ojo diracun. Kamu layani dia, lakukan itu buat sebentar. Engkau punya anak bermasalah. Engkau punya anak, maaf, berkebutuhan khusus katakan. Saya ABK loh saudara. Saya anak berkebutuhan khusus loh. Saya ADHD. Saya indigo, saya lahir. Cukup susah saya. Makanya saya dapat beasiswa, saya dapat ini, prestasi saya itu nggak langsung. Ada orang yang berani menerima saya. Siapa? Ibu saya. Makanya jangan remehkan perempuan hebat. Halah, kerjamu nang ngomong. Alkitab nggak pernah ngomong. Apa ya? Nggak pernah ngomong bahwa ada kelas. Tanya sekarang dalam rumah tangga. Perhatikan. Siapa yang jadi imam? Ada nggak di Alkitab suami jadi imam? Suami itu kepala. Firman Tuhan ngomong gini, kamulah imamat yang berarti kita semua imam. Kalau suamimu tidak ngajari firman, kamu yang ngajari firman kemana? Gantikan. Berarti ngomong amin. Makanya perempuan mesti cerdas. Ojo pinter, gambar alis. Ini langsung melek semua. Ngomong tak sawah sandal. Ini kadang-kadang suami-suami saya ini mungkin galau sama seperti Bapak Ibu. Kita ngerti kemampuan menggambar istri kita. Kawannya aku dulu. Betul enggak? Alis dari Tuhan bagus-bagus dibabat. Mari kamu kayak iso gambar mana? Makanya laki-laki kalau istrimu lagi gambar alis, don't touch. You touch, you die. Coret terus red, balik itu asal. Tambah suhi. Ini
Dengar ujian perempuan di sana. So bahaya urip mereka ini melayu aku mau lihat. Dengar ya. Tanya, makanya sekali lagi di gereja-gereja di luar. Dengar, perhatikan supaya jangan salah. Direkam, saudara boleh lihat rekamannya lagi. Dikatakan gini, yang pelayanan mimbar ditanya, kamu merokok enggak? Oh, merokok nggak boleh pelayanan mimbar. Saya tanya sama mereka, kenapa kalau merokok? Saya tidak setuju loh ya. Tapi koyo wong merokok itu dimusuhi dulu. Betul ya? Kenapa merokok? Makanya ada beberapa orang sembunyi-sembunyi merokok supaya nggak ketahuan, supaya tetap boleh melayani. Makanya ini munafik banget. Dengar, tanya, kenapa kalau merokok? Oh, karena tubuh adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di sini, betul lah? Ngomongnya gitu. Iya. Tanya, oh kalau gitu segala sesuatu yang merusak itu tidak diperbolehkan, betul lah? Nah kalau soal merusak, bukan rokok saja. Lah kowe sing seneng mangan sancang babi, lebih merusak mana sama rokok? Ngerti ya? Kowe sing ngopi satu hari 5 gelas kopi manis, betul nggak? Lemak ngombe kopi sama ngono sampai kali 5. Iki lah bolone Mister Diabetes. Mari kita lek loro ngomong kenapa Tuhan izin. Iku malaikat ngomong. Blok kon. Nangkep ya? Nangkep. Nah, kowe ibu-ibu yang suka baper. Oh, baper enggak? Perasaan. Suamiku enggak cinta. Bojo kadang-kadang kan ya waras lah, kalau dalam rumah tangga waras. Lek siji gendeng siji mesti waras. Maaf ya. Jangan. Suamiku enggak ada cinta lagi. Usah entah apa yang merasuki. Gila ini lah. Bener nggak? Nangkap ya? Nangkap ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, nangkap ya? Makanya Roh Kudus itu buat apa saudara? Buat sempurna. Didik. Kalau saudara diisi firman. Kalau saudara ngademin masalah, katakan sama-sama, peristiwa hidup. Ngadepi masalah. Roh Kudus akan ngambil yang ada di sini sama yang ada di sini, yang ada di sini. Dikeluarkan, diingatkan. Jadi kalau sudah tidak pernah baca firman, tidak pernah ke gereja, gue coba ngomong loh parkirnya angel, aku yang angel parkir. Saya sengaja nggak mau parkir buat susah, saya parkirnya pasar. Melaku, sehat. Lembeng, jualan stil menewutan, tambah kayak sing lembeng. Sing udan gak awakmu tok sakuto. Aku makanya delok wong Kristen niku ya sewu permisi. Cok ngamuk direkam. Jangan ngomong pencitraan. Aku cinta padamu. Kalau masalah kenapa? Coba bayangin kalau kena masalah. Kenapa aku Tuhan? Kenapa kau izinkan masalah terjadi? Kenapa aku? Coba dapat berkat. Gak pernah tanya, kenapa aku? Ada gitu gak? Itu sepeda motor aja. Kenapa Tuhan aku? Kenapa gak dia? Betul gak? Orang Kristen itu baik. Oh di sini enggak. Tanya aku. Di sini enggak ada. Di luar. Tapi beberapa orang malam ini janji ya. Makanya banyak orang Kristen itu gitu. Katakan sama-sama Roh Kudus. Nuntun saya. Jadi kita respon. Kalau diingatkan Roh Kudus, jangan. Nah, sama. Anakmu kenal kamu toh Bapak Ibu. Kowe sing biasanya apa? Oh, aku lek rujak lombok siji mama. Lek rujakan ojo lombok akeh-akeh, lombok siji. Lah nek kayak lombok itu
Nggak bisa sawah sandal. Mending sawah sandal, kok masuk sandal. Bukan. Tanya, kita bagaimana cara kenal dulu? Seminar jodoh. Seminar judulnya jodoh. Saya katakan gini, kalau saudara yang perempuan, Tuhan tunjukkan jodohku siapa. Tuhan tidak akan ngomong gini. Nah, pergi depannya TB. Ketemu laki-laki yang pakai sepatu merah, putih, celana kuning, jaketan hijau. Nanti dia akan berlutut sambil bawa bunga. Nikahi aku. Enggak. Loh Pak, kau jodoh dari mana? Dari Tuhan. Katakan sama-sama, selera. Saudara saja ngerti seleranya papa mama. Kalau saudara tahu nggak? Kalau saudara punya papa yang pakai celana kain, nah, kayak bapak ini kan pakai celana kain, pakai hem, ya. Kalau pulang mesti rapi, mandi dulu, terus duduk di kursi kebangsaan. Ada kopi atau ada teh, ada pisang goreng. Orangnya rapi, kan orang-orang zaman dulu kan gitu ya, rambutnya selalu ada pomade-nya, klimis. Dan saudara, bapak kayak gini, kira-kira berani nggak? Saudara bawa pulang temen yang rantean. Apa kabar dong? Apa kabar? Bacot. Tanya sekarang, katakan sama-sama selera. Saudara bergaul dengan Tuhan. Saudara bilang, ojo. Saudara berapa tahun sih di gereja ini? Saudara tahu? Aku bergaul. Ojo lah, ojo, ini jika ini karena bergaul. Nah, Roh Kudus itu juga kalau kamu bergaul sama Tuhan. Bapak Ibu yang sudah kawin udah lama, kadang-kadang nggak perlu kata-kata. Ada tamu datang, umur 20, udah pernikahan umur 20 tahun gitu, 20 tahun pernikahan, nggak usah bilangin 25 tahun pernikahan, saya sebentar lagi. Ngomong sama istri nggak, teh. Kamu nih teko? Enggak, saya ngomong sama istri saya. Ma? Iya. Tapi coba orang lain ngomong baik sampean, tamu nih ngomong baik sampean. Bu. Ya, kenapa lain? Karena dengan suami kau bergaul. Orang lain tak gelap nol botol. Tahu ya? Itu caranya didik. Makanya kalau sudah dikatakan Tuhan, aku mau sabar. Sing kau sabar. Bukan malaikat. Umpang tangan terus tuk. Langsung sabar. Kalau saudara Tuhan kasih aku hati sabar, sing kau Masalah. ono konco sing juaji. Ada temen yang cari muka sama bos. Ono sing konco sing neduh. Di situ saudara belajar. Kalau saudara Tuhan kasih aku hati yang rendah hati, sing teko sapa? Wong sing sombong. Kamu miskin. Di situ saudara belajar. Ngerti nggak? Makanya kalau ada anggota gereja ini yang ngomong gini, Tuhan berkati aku Tuhan, supaya aku bisa memberkati orang lain. Saya dengerin ya, saya ngomong hampir pasti orang kayak gitu nggak akan diberkati. Loh kenapa? Dia berkat yang kamu punya saja yang sekarang kamu nggak mau berbagi. Apa menilai tambah? Pengalaman deh ya, 33 tahun jadi hamba Tuhan. Banyak orang ngomong, Tuhan berkati aku Tuhan. Nanti kalau aku berkati, kau berkati, kau akan berkati. Banyak orang-orang miskin dan janda-janda. Pencitraan. Berkat yang kamu punya saja, gak gelem berbagi. Apa menelek akeh. Tambah mikir, Siti anggap saja kalau kamu jadi kaya raya. Saiki
Kaget apa? Kayak raya amin. Misal aja. Hari ini kowe penghasilanmu 10 juta. Menyisihkan 500.000 saja angin. 10 juta. Nah kalau 100 juta. Tambahin. Apa nilai 10 miliar? Delok nang duit. Oke. Kiai. Mun pasar ka pas rampung aku emas. Nangkep ya? Makanya pendewasaan itu berapa lama orang Kristen didewasakan? Seumur hidup. Bisakah orang Kristen mati tanpa dewasa? Bisa. Wah. Hati-hati lo ya. Hati-hati. Pak Michael Sony, kita nanti kalau mati dihakimi menurut apa? Kita dihakimi menurut perbuatan. Jadi jangan ngomong gini, aku ini sudah datang loh ke Betani Tambarjo. Sampai tempat dudukku ini bokongnya mengenal bokong. Malaikat ngomong apa? Sorry ya, kamu akan dihakimi karena apa? Bukan karena iman. Bukan karena iman, karena refleksi iman yang paling nyata adalah Perbuatan. yuk kembali Yohanes tadi. Makanya menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak mau dididik, orang yang tidak mau diingatkan. Yuk, katakan sama-sama tidak mau dididik. Ibu-ibu tahu tak? Saya itu dulu waktu ibu saya masih hidup, saya itu paling takut kalau satu, ibu saya diam. Like mamiku teriak, bapak-bapak kan itu tuh. Kalau ngasih tahu, Son! Oh, masih sayang. Son! Masih sayang. Tapi lihat mami wis. Mam, makannya di mana? Ambisional. Nangkep ya? Michael Sony bisakah ini menghujat Roh Kudus? Katakan sama-sama, menghujat Roh Kudus. Itu ada di kita. Sampai kita mati rasa. Gak bisa ditutupi lagi. Pernah dengar kata-kata ini? Tidak boleh bercerai kecuali tidak boleh bercerai kecuali ada satu orang bilang tidak boleh bercerai kecuali Zina. berzina. Kata berzina di situ tidak umum. Alkitab ngomong pornea, katakan sama-sama. Pornea itu bukan gini loh. Oh laki dia laki beristri, oh jatuh cinta apa namanya niduli anak tetangga gitu. Itu bukan pornea, itu berzina. Selingkuh itu berzina. Apa sih pornea? Dengerin. Kalau dia berzina terus sampai nggak bisa lagi berubah. Ngerti ya? Hati-hati, makanya saudara yang utang terus, niatnya ngomong utang, yuk asli ini njaluk. Sampai saudara udah diingat nggak apa-apa. Makanya waspada loh. Maaf ya, maaf. Terutama yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Wataknya itu sudah angel tekuhan. Gak apa-apa, kita tahu kan. Anggap ya. Waspada ya. Bagaimana Pak? Di sini banyak yang 50 tahun ke atas. Masalahnya gini. Untuk bisa berubah, saudara harus berhidup suci. Sampai tidak ada yang tersisa. Ayo Yohanes tadi balik lagi. Pak Michael Sony, khotbahku wis mes sak jam. Aku nambah menit 10 menit tenang aja. Tapi aku masuk khotbah ini, Pak Michael Sony kok khotbahnya hari ini sedang tidak bertenaga. Aku mesti bentak-bentak. Ya, saya minta maaf sekali lagi. Biasanya kalau saya selesai ngayu waktu. Ya, jadi tolong dimaafkan, bukan saya tidak mau salaman sama saudara. Satu ketika saya akan salaman kok. Kalau aja doa dan gede. Sebelah dengerin.
Jadi tanda orang Kristen yang dewasa itu tidak mengharapkan mujizat. Coba perhatikan. Kalau dia berdoa, Tuhan tolong aku. Ambil contoh. Katakan sama-sama, Sadrak, Mesak, Abednego. Tahu ceritanya? Waktu disuruh nyembah, tidak mau, dihadapkan sama dapur api. Dengerin doanya. Jika Tuhan yang kami sembah, jika Tuhan yang aku sembah menolong aku, jika Tuhan yang kami sembah menolong kami, ya Tuhan, hebat ya. Ini dapur api loh. Tetapi ketahui ya Raja, jika Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, dia tetap Tuhan. Amin. Nah, orang Kristen kan enggak. Kalau punya masalah di pikiranmu, Tuhan tolong saya. Kalau nggak ditolong, ini hari terakhir gue ke gereja. Betul nggak? Oke dong. Tanya dewasa nggak? Orang Kristen pertama itu di mana? Di Antioquia. Orang Kristen itu di mana? Tahun berapa? Tahun 30 sampai tahun berapa? 380. Orang Kristen pertama itu dianiaya, ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dibunuh. Dengar? Orang Kristen pertama. Ya baik saudara, dianiaya. Mereka berdoa nggak minta pertolongan. Tuhan jawab nggak? Kita ini seringkali ngomong gini, Tuhan itu nggak jawab doa. Tuhan itu menjawab, tapi jawabannya ya. Kita ini orang Kristen, seperti gereja-gereja di luar. Hanya gini loh, gereja di luar tuh gini loh. Kamu kalau ikut Yesus kamu kaya. Betul kan? Makanya, sorry Pak, ambil contoh ya. Ayo kok masuk gereja kok, biar tokomu laris kok. Kalau yang belum menikah, benerin jodoh. Ayo nih, betul enggak? Tanya, ayo ke gereja biar sakitmu sembuh, biar anakmu balik. Gila ini. Jadi seakan-akan Tuhan itu jadi apa bedanya di Gunung Kawi? Betul enggak? Apakah pernah Yesus berjanji gini? Kamu kalau ikut aku kamu kaya. Kalau ikut aku, jalanmu mulus, lus. Kalau kamu ikut aku, kamu nggak akan ada masalah. Ada nggak? Kalau ada isi dompetku tak kasih kamu semua. Tak tabungan itu. Ada nggak? Yesus ngomong apa? Kalau kamu ikut aku, kamu akan diuji. Kamu akan menderita. Kamu akan pikul salib, bayar harga dan apa enak Kristen? Nah ini bagian terakhir. Katakan sama-sama, berharga. Berlian. Sekarang berlian. Di tangan kiri saya berlian, di tangan kanan saya satu botol aqua 1,5 liter. Sekarang mana yang paling berharga? Sekarang. Botol aqua kayak no aku berlian. Tanya, sekarang yang paling berharga yang mana? Berlian. Tapi kalau di padang pasir, aqua. Tanya sekarang Bapak Ibu, yang kamu nikmati sekarang ini ada batasnya nggak? Berapa lama? Berapa lama? Yuk tanya. Ini satu pria badannya besar. Tanya, satu ketika kamu umur 80, bisa naik moge nggak umur 80? Moge yang naik kamu. Nanti saya ini pasti om ini satu ini dulu hebat sekali, mungkin bisa pusat berapa? Tanya sekarang bisa apa?
Tanya sekarang, makanan Pak Michael Sony berangkat ke luar negeri bolak-balik, pelayanan di mana-mana. Tanya, makanan sing paling enak itu apa? Mek sakmono tok. Wong kuliner, saudara yang jago kuliner. Rasanya apa? Mek sakmono. Wah, ribut, wah negeri di atas awan. Orang kesana tok. Ndelok ngono. Yalah, mek sakmono. Yang ke Korea ke Nami Island. Mek sakmono. Saya waktu di Amerika dinaikkan mobil salah satu yang termahal. Tanya, naiknya rasanya gimana? Motor ini bannya apa? Mek sakmono. Tanya Pak Michael Sony pernah naik pesawat pribadi bolak-balik. Saya pelayanan tuh bukan pesawat biasa, pesawat pribadi. Rasanya gimana? Sakmono. Betul nggak? Tanya, Pak Michael Sony pernah nginep di hotel amat sangat mewah. Saya pernah satu ketika nginep di London. Bukan kamar saya, tapi saya dilihatkan kerannya itu emas, lapis emas. Itu di London bisa. Lain aku di Surabaya dikerik. Gila nih. Dengar. Rasanya atus tanggone kono kaya opo? Mosok atus mbek ngrikiti. Jadi berapa batas lama sih? Berapa banyak sih? Berapa lama kita bisa menikmati semuanya? Berapa? Apa yang kita banggakan di dunia itu akan berhenti. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu rasanya wis udah tidak mau ini, gerak aja sakit kan. Dengar. Ada satu harta abadi yang akan kita bawa sampai melewati batas kematian. Siapa? Yesus. Sayangnya orang terlambat menyadari. Makanya tanya. Saya itu dibawa sama teman saya ke Jakarta, dilihat ke satu toko yang arloji itu 10M. 10M. Tanya, saudara, fungsinya arloji 10M. Be arlojimu itu loh. Saya ini gak jelas. Tanya sekarang. Fotonya. Tanya sekarang. Kalau mati, geger anak-anak. Anak sini papa kayak aku. Dengerin. Apa ini bisa menolong kamu? Bukan saya ngomong gini, kalau kamu mampu beli ya beli. Tapi itu bukan harta abadi. Kita nyari Tuhan bukan karena mujizat. Kita nyari Tuhan karena harta yang paling besar adalah Yesus. Yes, amin. Pak Michael Sony, kalau saya mau kaya gimana? Aduh saudara, perhatikan omongan saya. Tuhan Yesus ada di mana? Di hati. Kalau saudara kerja keras sama penyertaan Tuhan, nggak mungkin saudara misi. Amin. Amin ya. Makanya ayo saudara. Makanya banyak orang Kristen. Pak Michael Sony, aku berdoa supaya aku setua ini punya rumah. Kalau kamu sudah usaha, sudah berdoa, sudah usaha kerja keras, tapi isomu kontrak kurang kecil. Karena rumah kita ada di mana? Minggu ini saya khotbah di kematian. Kemarin saya khotbah di apa? Di pernikahan. Ironis ya. Hidup itu ironis. Tapi saya selalu khotbahnya hampir sama. Saya katakan diri kita nggak pernah tahu umur kita berapa. Ini ada satu teman saya, Senin yang lalu saya bawa firman Tuhan di Meduda. Saya nyanyi satu lagu. Dia ini sakit loh saudara. Tapi mangannya tuh
Sedih saya. Saya nyanyi itu dia nggak nyanyi. Semua jemaat nyanyi, dia kok nggak nyanyi. Saya tanya, kenapa kamu nggak nyanyi? Lagunya menakutkan. Nanti lain kali saya minta izin sama staf pengembala. Di sini saya bawa pemain keyboard yang sudah tahu lagu yang saya nyanyi. Bunyinya gini lagunya. Saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Amin. Teman saya nyanyi saat ku pulang. Teman saya ini lagi sakit, sekarang masuk ke ke Karangmenjangan, cuci darah untuk pertama kali hari ini. Tahu saudara, saya bilang, Pak, doakan saya kesembuhan. Saya ngomong gini, buat apa kesembuhan kalau kamu tidak bisa tanggung jawab tubuh ini? Betul nggak? Bapak-bapak, anakmu punya masalah, Pak, kasih anakku duit. Papa akan ngomong apa? Nyo, berubah, buat apa tak kasih duit? Kalau kamu nanti akhirnya kamu habiskan lagi. Sedih nggak ini? Wani kon mulio gini loh, urip deh papa meneh. Itu contoh. Tangkap ya. Ayo Bapak Ibu Saudara. Boleh jalan-jalan, tapi ingat, kita orang Kristen yang mempersiapkan perkataan Yesus. Kedatangan Tuhan itu sebagai penutup itu dua. Satu, jemputin bareng, budal bareng. Nanti ketok sopo sing gak budal. Budal lu anggota jemaat ini budal. Asrot kita walaupun badannya besar, budal. Ada juga. Ketawa lah. Tahu nggak? Tapi kita sedih sekali kalau gak budal ada ibu ya. Gak budal ada ibu. Ngikut tahu. Iya ngantukan ibu pas kita pas doa malam itu ayo lu guling mulek. Mau berubah ya Pak? Bu? Mau berubah ya? Ayo pemain keyboard saja yuk. Kalau mau kembali utuh boleh. Aku tak delok pemain musiknya sini semua ahes-ahes sehat kabeh. Aku tadi ngomong ngono kaol ya. Aku iso disalib. Coba ngomong. Kok aku dikudeta? Iki tok sing paling cilik. Mau berubah saudara? Mau berubah ya? Ayo, mau berubah. Sekali lagi dikatakan mau berubah. Boleh kita ganti kita saudara? Pelan-pelan saja, jadikan lagu ini doa. Lebih pelan di hati keras yang tak pernah habis. Ayo, jangan perlakukan Tuhan seperti selama ini kau lakukan. Hanya perlu untuk mujizat, hanya perlu untuk jawaban doa. Mulailah bergaul dengan Tuhan. Bila ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya kau dapat
Boleh nggak ngomong malam ini Tuhan? Tuhan seneng nggak lihat hidupnya? Taruh tangan di hati. Kebaikanmu yang tak pernah habis itu. Saudara, saya izinkan berdoa. Lebih pelan. Apa yang kita kejar sih? Banyak yang kita udah salah ya dalam hidup ya. Termasuk saya dulu. Jangan dihapus saya mata. Ayo kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan saudara untuk berubah. Jangan dihapus air mata, biar itu ngalir. Tuhan, mulai malam ini, mulai sekarang, Tuhan kasih tahu ada satu orang di sini dengan masa lalu yang sangat berantakan. Dan sejujurnya kamu malu kalau itu ketahuan. Mulai sesuatu yang baru. Tuhan sayang kamu. Terima kasih Tuhan. Beri kesempatan. Yuk, jangan dihapus air mata yuk. Gak lama kok. Gak lama. Gak lama lagi. Tuhan Yesus datang. Ayo kuat saudara, kuat. Selama di bumi kuat. Saya minta tim pengendalaan satu orang berdoa, tapi saya minta doanya dari hati. Tuhan selalu ada buat kita. Bersembah Yesus. Kita percaya bahwa Yesus ada buat kita. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati saudara selalu. Karena Yesus ada di sini. Yesus melawat kita semua. Lihat hati kami, hati kami yang mengasihi, hati kami mau bertumbuh dewasa oleh Roh Kudus-Mu. Kau dapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Bersyukur
kami menjadi dewasa. Karena kami tahu bahwa tubuh kami adalah baik Allah yang patut kami rawat, yang patut kami jaga itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak.